pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Iva Aisyah Rahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Goa kembali menggelar event tahunan Beautiful Malino 2024 yang bertajuk Harmony of Malino yang dilangsungkan selama 3 hari. Salah satu rangkaian yang menyita perhatian adalah Fashion Carnaval. Kegiatan karnaval diikuti sebanyak 67 kontingen. Seluruh peserta menampilkan berbagai macam kreasi fashion atau pakaian yang berhiaskan bunga. Peserta karnaval menampilkan kreasi pakaian sekreatif mungkin dengan tema flora dan fauna, di mana hiasan utama yaitu bunga yang diambil langsung dari kebun-kebun bunga milik warga Malino. Event ini disaksikan langsung oleh PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Profesor Zudan Arif Fahrullah, Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Andi Rian Riacudu Jajadi, Kasdif 3 Kostrat TNI, perwakilan Pangdam 14 Hasanuddin. Tentunya juga sebagai tuan rumah, Bupati Goa Dr. Adnan Puricta Ihsan dan ribuan masyarakat yang memadati sepanjang Jalan Endang Malino. Bupati Adnan menegaskan, Fashion Karnaval Bunga dilakukan untuk membentangkan minat masyarakat, khususnya petani, untuk kembali menanam bunga. Ini adalah Fashion Karnaval diikuti oleh seluruh pimpinan SKPD Kabupaten Goa. Tiada lain ini untuk mengembalikan minat dan juga seluruh petani bunga yang ada di Kabupaten Goa untuk bisa kembali menanam bunga. Sehingga kota bunga khususnya Malino ini selalu terjaga. Makanya kenapa kita bikinkan karnaval, supaya semua petani yang menanam bunga itu langsung dibeli oleh seluruh dinas, badan, dan seluruh instansi vertikal yang mengikuti Fashion Karnaval ini. Lebih kepada ingin memperlihatkan bahwa Malino ini benar-benar kota bunga dan mengembalikan minat masyarakat untuk kembali menanam bunga. Untuk kostumnya sudah ditentukan sendiri buat mereka yang berinisiatif masing-masing. Beautiful Malino merupakan event yang menjadi kalender tetap Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, Sulawesi Selatan mencatat kejadian ekonomi yang menarik pada bulan Juni ini. Menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik, Sulawesi Selatan mengalami deflasi sebesar 0,26%. Fenomena ini menjadi sorotan karena menjadi kebalikan dari inflasi yang biasanya terjadi. Lantas apa penyebab dari deflasi yang terjadi di Sulawesi Selatan? Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Sulawesi Selatan tercatat mengalami deflasi 0,26% pada Juni 2024. Hal serupa juga terjadi pada bulan sebelumnya, yaitu Mei 2024 yang juga mengalami deflasi 0,10%. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan menyebut bahwa deflasi yang terjadi selama 2 bulan berturut-turut disebabkan oleh harga beras yang sudah relatif stabil berkat panen raya yang terjadi selama kurang lebih 1,5 bulan. Produksi yang berangsur membaik membuat komoditas ini memberi efek besar terhadap tingkat inflasi Sulsel. baik. Dalam ekonomi itu ada dua peristiwa yang harus atau sering terjadi sehubungan dengan permintaan dan penawaran barang dan jasa. Yang pertama namanya inflasi, itu ditandai dengan peningkatan harga jual yang kemudian berkonsekuensi terhadap penurunan daya beli masyarakat. Dan yang kedua adalah yang disebut dengan deflasi. Deflasi itu adalah kebalikan dari inflasi. Nah, sehingga dengan demikian deflasi itu sesungguhnya adalah ketika terjadi penurunan harga barang dan jasa. Dan penurunannya itu kemudian terjadi secara signifikan. Nah, kalau kemudian orang mengatakan bahwa seharusnya kan bagus itu, tapi sebenarnya tidak. Nah, apa yang bisa menyebabkan terjadinya deflasi? Pada sisi ekonomi misalnya, yang pertama adalah terjadi penurunan agregat dalam artian bahwa penurunan agregat terhadap permintaan. Nah, tiba-tiba misalnya terjadi permintaan konsumen, individu dan bisnis menurun secara drastis. Nah, yang harus kita tahu kenapa tiba-tiba misalnya terjadi penurunan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah
bisa jadi pada sisi supply-nya, pada sisi produsennya, itu mereka menghasilkan barang dan jasa melebihi dari kapasitas atau melebihi dari kebutuhan pasar, sehingga terjadi oversupply. Nah, kemudian yang ketiga adalah bisa jadi misalnya terjadi disebabkan oleh pengurangan pasokan uang yang ada di masyarakat kita. Nah, tentu ini terkait dengan kebijakan pemerintah. Dr. Mursalim menyebut bahwa bisa jadi deflasi juga disebabkan karena adanya efisiensi, kemajuan teknologi dan proses produksi yang dilakukan secara efisien yang dapat menurunkan biaya produksi harga barang. Ya, kalau kita lihat kasusnya di Sulawesi Selatan, itu salah satu penyebabnya adalah Sulawesi Selatan itu sangat ditopang oleh sektor pertanian. Nah, khususnya adalah padi ya, beras ya. Nah, kalau kita lihat produksi beras saat ini itu kan lagi musim panen di beberapa tempat, sehingga kemudian produksinya. Dan itu yang banyak mendorong terjadinya deflasi di Sulawesi Selatan sampai minus sekian. Nah, tentu dampaknya kepada masyarakat itu adalah kita harus berhati-hati. Ini bukan hal yang bukan hal yang positif semata, tetapi bisa menyebabkan terjadinya pengangguran pada satu sisi. Nah, kalau misalnya di Sulawesi Selatan, ketika kemudian produksi beras itu meningkat, maka tentu pada sisi yang lain permintaan kemudian tidak bertumbuh dengan positif, maka ini kan orang kemudian terjadi oversupply sehingga kemudian bisa berdampak. Dr. Mursalim menegaskan bahwa seharusnya pemerintah bergerak dengan cepat untuk mencegah terjadinya hal ini dengan cara menempuh kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah sudah harus mempercepat dorongan anggarannya dengan melakukan belanja terhadap komoditas-komoditas yang menyebabkan deflasi. Peristiwa deflasi dan inflasi bukanlah sesuatu yang harus dikhawatirkan, karena dalam waktu beberapa bulan hal ini akan kembali stabil sesuai dengan kebijakan dari pemerintah. Situasi deflasi yang dialami Sulawesi Selatan pada bulan Juni menjadi bukti dinamika ekonomi regional yang perlu terus dipantau. Pemerintah daerah dan BPS diharapkan tetap mengambil langkah-langkah tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang. Andrea Ririn Karina, Monas TV. Pemirsa, Gor Sudiang tak hanya menjadi tempat melakukan aktivitas olahraga saja. Di sekitar Gor Sudiang berjajar aneka jajanan dan kuliner yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para pecinta makanan. Seperti apa keseruan berburu jajanan di Gor Sudiang dan apa saja yang ada di sana? Ikuti perjalanan tim Monas TV berburu aneka jajanan dan kuliner di Gor Sudiang berikut ini. Halo pemirsa Monas TV, kembali lagi bersama saya Ifai Syarahman. Ada yang tahu nggak saya lagi ada di mana nih sekarang? Betul sekali, saya berada di gedung olahraga atau Gor Sudiang. Tapi jangan salah, kali ini saya tidak datang untuk berolahraga, tapi pengen hunting jajanan. Penasaran seperti apa perjalanan saya kali ini, hunting kuliner dan jajanan, dan apa aja sih yang bakal saya beli? Yuk ikuti saya. Gor Sudiang tak hanya dimanfaatkan sebagai tempat olahraga saja. Di hari-hari weekend, khususnya hari Ahad, sekitaran Gor Sudiang akan dipenuhi berbagai penjual, termasuk aneka jajanan. Tak heran jika banyak pengunjung yang datang di hari Ahad hanya untuk merasakan sensasi berburu aneka jajanan di tempat ini. Mulai dari jajanan tradisional hingga jajanan kekinian, semua ada di sini. Yang pertama buat saya salvok, ada penjual rambut nenek nih. Jajanan tradisional yang terbuat dari gula dan tepung beras ini mulai langka loh. Saya beli 10.000 dan dapat sebanyak ini. Kebetulan bapaknya juga jual coklat jadul, harganya 1.000-an aja, kita angkut juga sekalian. Lanjut ada jajanan tradisional lainnya, yakni kue pukis. Pemirsa, salah satu jajanan tradisional yang juga terdapat di Gor Sudiang ini adalah kue pukis. Namun satu bungkusnya sendiri harganya dengan Rp7.000 saja.
Saya masih belum puas nih, selanjutnya saya akan beralih ke jajanan kekinian. Kalau tadi saya sudah beli yang manis-manis, kali ini saya mau coba jajanan yang pedes-pedes dan berkuah. Yap, ada persuki-sukian. Di sini kita bisa custom sendiri ya. Untuk harganya rata Rp5.000 untuk 2 buah. Saya beli Rp15.000. Next, ada yang bentuknya lucu-lucu nih. Siapa yang baru tahu kalau ada jajanan berbentuk ikan loh? Namanya taiyaki. Jajanan khas Jepang ini mirip-mirip sama dorayaki, tapi punya bentuk yang lebih unik, yakni berbentuk ikan. Ada berbagai varian rasa untuk isiannya, mulai dari yang reguler seharga Rp5.000 dan yang spesial seharga Rp7.000. Saya beli salah satu varian spesial, Coco Crunch. Last but not least, saya akan menutup perjalanan hunting kuliner kali ini dengan mencoba sop saudara yang ada di Gorsudiang. Terima kasih, Pak. Oke pemirsa, setelah capek keliling hunting kuliner pada hari ini, saya mau pesan makanan penutup pada hari ini. Kalau orang Indonesia belum kenyang ya kalau belum makan nasi. Dan mungkin sekian perjalanan hunting jajanan kita di hari ini. Bagi pemirsa yang udah penasaran gimana sih sensasinya hunting jajanan di Gorsudiang, cus ke Gorsudiang di hari-hari weekend ya. Saya mau lanjut makan dulu. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Eva Syarahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.